Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya ya. Amin. Pada kali ini saya akan membuat sebuah video sebagai tugas akhir mata kuliah Fisika 2. Sebelumnya izinkan saya untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fahri Husaini dengan NIM 1513620021. Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika Angkatan 2020. Mungkin cukup untuk perkenalan. Tidak panjang lebar, mari kita langsung ke materi. Biografi Charles Augustin de Coulomb. Ia dilahirkan di Angoulême, Prancis pada tanggal 14 Juni 1736. Ia berprofesi sebagai insinyur militer selama 3 tahun di pelabuhan Bourbon, Martinique. Charles Augustin de merupakan fisikawan asal Prancis yang merumuskan gaya tarik-menarik antara benda bermuatan listrik yang dinamai itu sesuai namanya, yaitu hukum Coulomb. Hukum Coulomb. Yang pertama itu menurut Wikipedia. Hukum Coulomb adalah yang menjelaskan hubungan di antara dua muatan listrik. Hubungan yang dibahas oleh hukum Coulomb berkaitan dengan pengaruh ukuran muatan listrik terhadap gaya yang timbul pada jarak tertentu. Yang kedua, hukum Coulomb, hukum yang menghubungkan antara jenis muatan listrik positif yang disimbolkan dengan plus dengan jenis muatan negatif yang dilambangkan atau disimbolkan itu min. Kedua jenis muatan tersebut akan menimbulkan sebuah gaya dengan jarak di antara titik muatan. Bunyi hukum Coulomb. Kira-kira bunyinya itu seperti apa ya? Kira-kira ada yang tahu? Nah, bunyi hukum Coulomb besarnya gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan listrik akan berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda, dan tetapi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda tersebut. Nah, ini gambar muatan Q1 dan Q2. Misalnya, ada dua muatan Q1 dan Q2 berada pada jarak R satu sama lain dalam ruang hampa udara. Jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang sama, kedua muatan saling tolak-menolak. Jika keduanya memiliki muatan yang berbeda, atau kebalikannya, kedua muatan akan saling tarik-menarik. Selanjutnya itu ada rumus. Nah, rumusnya itu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per F kuadrat. Keterangannya di mana F sama dengan gaya Coulomb, K sama dengan konstanta pembanding, Q1 sama dengan besar muatan 1, Q2 sama dengan besar muatan 2, R sama dengan jarak antar muatan. Persamaan hukum Coulomb. Hukum Coulomb mempunyai persamaan dengan salah satu hukum fisika yang lainnya, yaitu hukum gravitasi Newton. Persamaan yaitu perbandingan kuadrat yang terbalik. Di perbedaannya, gaya gravitasi selalu tarik-menarik, sedangkan gaya listrik pada hukum Coulomb bersifat tarik-menarik dan juga dapat saling tolak-menolak. Selanjutnya itu terdapat gambar di atas, itu adalah benda akan saling tolak-menolak jika kedua benda sejenis, bermuatan listrik sama positif ataupun negatif. Saling tarik-menarik jika kedua benda berbeda jenis muatan. Artinya, kedua benda yang memiliki muatan listrik baik plus maupun negatif maupun positif dengan positif dan negatif dengan negatif masing-masing terpisahkan dengan jarak. Selanjutnya itu soal. Dua buah titik A dan B berjarak 3 meter.
masing-masing bermuatan listrik plus 4x10-4C dan min 1x10-4C. Titik C terletak di antara A dan B berjarak 2 meter dari A dan bermuatan listrik plus 3x10-C. Hitung besar gaya elektrostatis dari C. Nah, yang pertama itu diketahui Ki A sama dengan plus 4x10-4C, Ki B sama dengan min 2x10-4C, Ki C sama dengan plus 3x10-C, x10-5C, R sama dengan 3M. Yang ditanya FC. Kemudian kita jawab, muatan Ki C ditolak Ki A ke kanan karena kedua muatan sejenis tetapi ditarik ke kanan oleh muatan Ki C karena berlawanan jenis. Ingat, arah yang muatan keluar dari plus dan masuk ke negatif atau min. Jadi gaya elektrostatis FC adalah FC sama dengan FA plus FB. FC sama dengan FA plus FB. Ke bawahnya sama dengan K dikali Ki A dikali Ki C per buka kurung FC tutup kurung kuadrat ditambah K dikali Ki B dikali Ki C per buka kurung Ki C tutup kurung kuadrat. Kemudian ke bawahnya lagi 9 dikali 10 pangkat 9 dikali dalam buka kurung 4 dikali 10 pangkat 4 dikali buka kurung 3 dikali 10 pangkat 5 tutup kurung per 2 kuadrat ditambah buka kurung 3 dikali 10 pangkat 5 tutup kurung dikali buka kurung 1 dikali 10 pangkat min 4 tutup kurung per 1 kuadrat. Selanjutnya 9 dikali 10 pangkat min 9 dikali buka kurung 12 dikali 10 pangkat min 9 tutup kurung per 4 ditambah buka kurung 3 kali 10 pangkat min 9 tutup kurung per 1. Selanjutnya 9 kali 10 pangkat 9 dikali buka kurung 3 kali 10 pangkat min 9 tambah 3 kali 10 min 9. Selanjutnya 9 dikali 10 pangkat min 9 dikali 6 kali 10 min 9 tutup kurung sama dengan itu hasilnya 54 N atau Newton. Hasil eksperimen kolom. Nah, itu ada gambarnya itu yaitu neraca putih-putih. Nah, yang di tanda panah itu bagian ini untuk mengatur dan mengukur torsi sehingga gaya bisa menahan muatan. Selanjutnya bagian yang warna kuning itu untuk skala. Skala ini untuk membaca jarak pisah antara muatan. Kemudian hasil eksperimen kolom. Dengan timbangan putar, kolom berhasil mengukur gaya-gaya antara muatan cukup akurat sampai ia bisa memberikan rumus matematika untuk gaya elektromagnetik. Satu uan muatan dinamakan kolom, disingkat C. 1C sama dengan 6,241509 dikali 10 plus 18E. Interaksi dua benda. Ada beberapa percobaan sederhana untuk menunjukkan listrik statis. Salah satu percobaan yang mudah dilakukan adalah percobaan dengan penggaris, stick maupun yang lain. Nah, itu benda yang bermuatan listrik statis dapat menarik atau menolak benda bermuatan listrik lainnya. Nah, di sini saya sudah membuat video percobaan, yaitu
garis digosokkan ke rambut yang kering. Setelah itu ditempelkan di serpihan kertas atau sobekan kertas itu, maka si penggaris ini akan menarik si serpihan kertas karena si penggaris ini sudah menjadi bermuatan listrik setelah digosokkan ke rambut. Nah, bagaimana sih si penggaris bisa jadi bermuatan listrik? Nah, dalam kebanyakan atom atau molekul netral, pusat muatan positif berimpit dengan pusat muatan negatif. Ketika isolator itu atau misalnya sobekan kertas yang didekati oleh benda bermuatan listrik, misalnya penggaris yang bermuatan listrik positif, pusat muatan negatif ditarik mendekati benda bermuatan positif. Nah, hal ini akan menghasilkan muatan positif. Dengan demikian, akan dihasilkan muatan lebih negatif pada sisi yang berdekatan dengan benda pemberi muatan. Ini menghasilkan muatan lebih negatif pada sisi yang berdekatan dengan benda pemberi muatan. Muatan yang berbeda jenis ini menghasilkan gaya tarik, menarik sehingga isolator dapat menempel pada benda bermuatan listrik. Alat apakah itu? Seperti apa itu ya? Alat apa itu ya? Oh iya, aku tahu. Itu adalah alat elektroskop. Nah, alat elektroskop adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengetahui jenis muatan suatu benda. Jadi, fungsi dari alat elektroskop ini ialah untuk mengetahui jenis muatan suatu benda. Kamu tahu banyak ya tentang alat elektroskop. Saya jadi semakin suka dan senang tentunya. Bisa aja kamu. Nah, kira-kira kamu tahu tidak cara kerja dari alat ini? Kalau enggak, saya kasih tahu. Jadi, elektroskop bekerja dengan prinsip induksi magnetik, yaitu dengan pemisahan muatan listrik, karena pemisahan muatan listrik ini akan memberikan pengaruh terhadap benda lain yang berada di dekatnya. Oh, alhamdulillah, makasih ya sudah menjelaskan. Tahu saya. Medan listrik. Medan listrik merupakan adanya dampak yang akan terjadi terhadap ruang sekitar karena adanya sebuah muatan listrik seperti ion, elektron, atau proton. Medan listrik memiliki sebuah satuan Newton atau coulomb. Atau gampangnya, medan listrik itu daerah atau area atau ruang di sekitar muatan listrik, baik itu muatan positif proton maupun muatan negatif elektron yang masih dipengaruhi gaya listrik. Sifat-sifat garis medan listrik. Garis kayak ini digunakan untuk menyatakan adanya medan listrik yang arahnya dari muatan positif proton ke negatif elektron. Ketika muatan positif berpindah ke muatan negatif, maka akan saling tarik-menarik. Sedangkan ketika muatan sejenis positif ke positif atau negatif ke negatif saling berdekatan, berpindah akan saling menolak. Nah, selanjutnya garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan. Untuk yang saya cek orang jauh itu benar karena tidak berpotongan. Kalau yang saya bilang itu namanya berpotongan, jadi itu salah. Nah, sifat-sifat garis medan listrik selanjutnya itu jadi semakin banyak garisnya maka semakin kuat pula medan listriknya. Maka dari itu juga sebaliknya. Rumus medan listrik. Jika diketahui rumus gaya Coulomb antara muatan sumber Q dengan muatan inti kecil adalah E sama dengan F per Q sama dengan K dikali Q. Q besar dikali Q kecil per R kuadrat per Q sama dengan K dikali Q besar per R kuadrat. Maka rumus medan listrik menjadi E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Nah, dimana
E sama dengan kuat medan listrik, Q besar sama dengan muatan sumber, Q kecil sama dengan muatan uji, R sama dengan jarak muatan uji dengan muatan sumber, K sama dengan konstanta kesetaraan gaya listrik. Contoh soal: kuat medan listrik di sebuah titik yang berjarak 3 cm dari sebuah muatan positif 10 kali 10 min 8 C adalah. Nah, hal pertama yaitu cari diketahuinya terlebih dahulu. Q sama dengan 10 kali 10 8 C, R sama dengan 3 cm sama dengan 3 kali 10 meter, K sama dengan 9 kali 10 dan E sama dengan 10. E sama dengan K dikali kecil per Epsilon Z. E sama dengan 9 kali 10 kali 10 kali 10 min 8 per buka kurung 3 dikali 10 min 2 tutup kurung kuadrat. E sama dengan 9 dikali 10 per 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 min 8 per 10 min 4 10 pangkat 4. E sama dengan 10 dikali 10 pangkat 1 X 10 pangkat 10 pangkat 4. E sama dengan 10 kali 10 pangkat 5 N atau hukum Gauss. Biografi Carl Friedrich Gauss. Johann Carl Friedrich Gauss dilahirkan pada tanggal 30 April 1777 di kota Brunswick, Jerman. Ibunya bernama Dorothy Lenze dan ayahnya bernama Erhard Friedrich Gauss. Johann Carl Friedrich Gauss adalah matematikawan, astronom, dan fisikawan Jerman yang memberikan beragam kontribusi termasuk teori bilangan, aljabar, statistik, analisis, geometri diferensial, geodesi, geofisika, elektrostatika, astronomi, dan optik. Pengertian hukum Gauss. Pengertian dari Wikipedia, hukum Gauss adalah hukum yang menghubungkan penyebaran muatan listrik dengan medan listrik yang dihasilkan. Secara umumnya, hukum Gauss itu sebuah hubungan antara medan di sebuah titik pada permukaan dengan muatan total yang tercakup di dalam permukaan. Bunyi hukum Gauss yaitu jumlah garis medan yang menembus permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan dalam lingkup permukaan yang tertutup tersebut. Rumus hukum Gauss. Rumus hukum Gauss: P sama dengan Q per Epsilon 0, di mana P sama dengan flux listrik, Q sama dengan muatan listrik, Epsilon 0 sama dengan permitivitas ruang hampa. Terdapat contoh soal. Diketahui keping sejajar bermuatan 0,01 C terbentuk persegi panjang 20 cm dan lebar 10 cm. Hitunglah kuat medan listrik di antara keping sejajar tersebut. Jawab. Hal pertama, hitung terlebih dahulu luas keping dengan cara A sama dengan P kali L. A sama dengan 0,2 M dikali 0,1 M sama dengan 0,02 M. Selanjutnya, kita gunakan hukum Gauss untuk menentukan kuat listrik pada keping sejajar. Dengan E dikali A sama dengan Q per Epsilon 0. E sama dengan Q per A dikali Epsilon 0. E sama dengan 0,01 per 0,02 dikali 8,854 dikali 10 pangkat 12. E sama dengan 5,65 dikali 10 pangkat 10.
Karena itu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.